Halo YouTube, kembali lagi dengan Ilmu Gunung Traders. Oke, pada sesi kali ini teman-teman, kita akan membahas tentang spiritual mind. Ya, jadi ini adalah salah satu seri ya yang akan ada di YouTube saya. Ya, jadi saya akan membahas tentang segala macam hal spiritual yang harus ada di dalam pikiran teman-teman ya. Oke, jadi judul kita yaitu adalah spiritualitas sebagai pintu sukses trading. Oke, langsung saja teman-teman. Sebelumnya, seperti biasa, kita disclaimer ya untuk teman-teman yang baru terjun atau mau terjun ke dalam dunia trading, investasi apapun itu di yang namanya pasar keuangan ya. Hati-hati, kenali dulu resikonya, belajar dulu, cari dulu ilmunya ya, cari mentor dulu, tanya dulu orang-orang yang sudah terjun, jangan langsung terjun, jangan mau ditipu, jangan mau diajak-ajak ya, karena nanti teman-teman bisa kehilangan uang, bisa mengalami kerugian, bahkan kebangkrutan, dan akhirnya nanti hidup teman-teman makin susah ya. Jadi terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Spiritualitas sebagai pintu sukses trading. Jadi dalam seri ini mungkin saya akan membahas lebih dari 5 mungkin ya, bahkan mungkin 10 hal di dalam pikiran spiritual kita yang bisa menentukan bahkan bisa mempengaruhi hasil dari trading kita ya. Ilmu ini saya belajar tahun lalu ya dari salah satu mentor ya yang psikologi tradingnya sangat baik. Saya belajar dengan beliau ya, saya tanya dengan beliau, saya bicara dengan beliau, saya ngobrol dengan beliau, dan beliau dengan baik hati, dengan senang hati membagikan ilmunya kepada saya sebagai muridnya ya. Dan kalau teman-teman mau tahu ya bahwa mencari mentor yang baik itu lebih sulit ya dibanding teman-teman nyari jodoh ya. Kenapa? Karena kalau nyari jodoh ya teman-teman itu masih kayak ya kalau dia suka, kita suka, itu bisa ya. Tapi kalau nyari mentor ini, kita suka, mentornya belum tentu suka, dan mentor itu rata-rata nggak suka punya murid gitu loh ya. Kenapa? Karena mereka mungkin adalah orang yang sudah ibarat kata sudah nggak terlalu pengen tampil di publik, sudah tidak pengen ada orang yang kenal dia lagi. Tetapi syukurnya ya saya saya menemukan mentor ya, guru besar saya, orang yang benar-benar baik ya, dan mungkin itulah yang menjadi semangat saya ya untuk mengajarkan ajaran-ajaran beliau ya. Jadi saya harap teman-teman di luar sana ya, sebelum trading atau kalau mau sukses, cari mentor teman-teman ya. Jangan teman-teman merasa bahwa teman-teman bisa sendiri dan teman-teman itu hebat banget, karena mentor ini memang salah satu faktor yang membuat kita itu lebih cepat ya, lebih cepat geraknya, lebih cepat jalannya ya, karena dia memberikan arah ya. Kalau kita jalan sendiri, kita kebingungan ya. Jadi itu pentingnya mentor ya. Itu sekedar sharing aja. Oke, lanjut. Kecerdasan spiritual adalah pemandu kecerdasan lain ya. Jadi kalau kita cerdas secara spiritual teman-teman ya, kecerdasan kita secara emosional, kecerdasan kita secara intelektual ya, secara idealismenya kita itu akan terkontrol, itu akan terarah ya. Tapi kalau kita tidak punya kecerdasan spiritual teman-teman, mau teman-teman itu pintar, teman-teman itu bisa saja profesor, tapi teman-teman ngapain? Teman-teman bikin bom ya. Kalau teman-teman tahu dulu dalam kasus bom Bali ya, dulu bom Bali ada namanya bom Bali ya, di Bali sana ada istilah terjadi pengeboman ya tahun 2000-an kalau nggak salah. Nah itu kalau teman-teman tahu ya, yang bikin bom itu profesor, itu doktor ya, tapi karena dia tidak punya kecerdasan spiritual, kecerdasan intelektualnya dia malah dipakai untuk hal-hal yang salah. Nah ini bahayanya nih ya. Nah makanya kecerdasan spiritual ini Anda harus kuasai gitu, Anda harus kuasai ya. Oke, apa itu spiritual? Spiritual berasal dari kata spirit ya, yang berhubungan dengan atau bersifat kejiwaan ya, rohani atau batin. Jadi kecerdasan spiritual ini dia lebih lebih berhubungan dengan kita punya batin ya, jiwa kita ya gitu. Jadi spiritual itu diartikan sebagai hal
yang memberikan kekuatan dari dalam manusia yang harus diperhatikan eksistensinya dalam kehidupan, ya. Manfaat dari kecerdasan spiritual akan memberikan kita makna hidup, pengalaman positif, emosi positif, dan hasil positif. Kecerdasan spiritual akan membuka hati, menyinari pikiran, menginspirasi jiwa, dan menghubungkan psikologi antar manusia. Jadi kecerdasan spiritual ini teman-teman memang menjadi salah satu faktor ya yang membuat saya bisa survive di dalam dunia trading ya. Karena kecerdasan spiritual ini teman-teman dia memang betul-betul ya memberikan kita kesadaran penuh dengan apa yang kita lakukan gitu loh. Jadi apapun yang terjadi di dalam hidup kita itu selalu merasa positif, emosi kita positif, mental kita positif, fisik kita positif. Walaupun kita sedang banyak masalah, walaupun kita sedang mengalami loss, mengalami kerugian, tapi karena sudah punya kecerdasan spiritual, ya, dia sudah mengontrol kecerdasan emosional kita, sudah dia kontrol, intelektual kita sudah dia kontrol, ya. Jadi itu membuat kita itu semakin kebal kalau saya bilang, ya. Jadi semakin lebih tahan ya, punya endurance gitu ya. Dan karena kecerdasan spiritual ini ya teman-teman, kita itu jadi orang yang lebih mindful ya, mindful. Jadi orang yang lebih lebih bahagia, lebih ceria ya. Kemudian kita itu dalam kehidupan itu jarang mendapatkan masalah teman-teman ya, gitu loh. Karena bawaannya itu adalah positif gitu loh, semangat gitu loh ya, hidup ya, nyala gitu ya, bersinar. Tapi kalau orang tidak punya kecerdasan spiritual, dia itu redup teman-teman. Jadi dia itu tidak punya semangat. Dan orang-orang seperti ini jangan sampai teman-teman terlalu sering bertemu, bahkan istilahnya itu bergaul dengan orang-orang yang seperti ini. Hati-hati ya, karena bergaullah dengan orang-orang yang punya spiritual positif, spiritualnya nyala ya. Jadi orang-orang sukses itu kecerdasan spiritualnya dia itu tinggi ya. Jadi kalau kita lihat orang-orang tersebut ya, mereka itu walaupun perusahaannya lagi banyak masalah ini itu ya, karyawannya bermasalah ini itu, dia tetap positif, dia tidak menyerah, dan dia tidak ngomel sana sini, dia tenang, dia selesaikan pelan-pelan gitu ya. Jadi ini penting banget ini kecerdasan spiritual ini ya. Oke, pada episode 1 ya kita akan membahas memaafkan ya. Jadi kecerdasan spiritual kita ya, pemikiran kita, pikiran spiritual kita, episode 1-nya judulnya adalah memaafkan ya. Salah satu masalah terbesar yang saya lihat dalam diri trader adalah mereka tidak bisa memaafkan diri mereka sendiri atas kesalahan trading yang mereka buat ya. Hal ini menyebabkan masalah yang lebih besar dari yang tidak disadari banyak orang ya. Anda tahu, jika Anda membuat kesalahan dalam trading, Anda harus memaafkan diri Anda sendiri. Jadi memang banyak saya lihat trader di luar sana kalau loss dia nyalahin diri sendiri. Ya, dia bentak diri sendiri, dia marahin, dia benci diri sendiri ya, dia pukul diri sendiri mungkin. Dia melukai diri dia sendiri ya. Nah, itu kadang disebabkan karena tidak punya kontrol, kecerdasan spiritualnya jelek, kecerdasan emosionalnya juga pasti jelek. Ya, karena kecerdasan spiritual ya dia mengendalikan kecerdasan yang lain. Ya, jika Anda lemah secara spiritual, habis. Ya, sepintar apapun Anda, sebesar apapun Anda, sesehat apapun Anda, sekuat apapun Anda, ketika masalah itu datang, spiritualmu lemah, hancur, pelan-pelan hancur. Ya. Tapi banyak orang yang tidak memaafkan diri mereka atas kesalahan yang mereka buat. Bahkan mereka melakukan hal yang sebaliknya. Mereka menyalahkan diri sendiri dan terus menggambarkan dengan detail apa kesalahan yang telah mereka lakukan. Ini adalah hal terburuk yang bisa Anda lakukan setelah Anda melakukan kesalahan dalam trading maupun dalam hal lain. Nah, jadi ini hati-hati ya. Kalau sudah salah, jangan diungkit terus. Ya. Kalau Anda trading, Anda salah, jangan Anda liatin terus kesalahan Anda. Anda koreksi, selesai. Anda lihat, Anda koreksi, sudah. Jangan Anda sesali, ya. Penyesalan itu selalu datang terlambat. Penyesalan itu pasti datang di akhir. Dan ketika penyesalan itu datang berarti sudah akhir dong. Sudah nasi jadi bubur. Apa yang bisa Anda lakukan lagi? Ya, kalau nasi sudah jadi bubur, ya kalau Anda makan ya makan, kalau buang ya buang, selesai.
Jangan Anda sesali, Anda ngomel, waduh ini itu. Anda mengomel, Anda tidak ada kemajuan nanti. Ya, Anda malah menggambarkan kesalahan yang sama dan itu akan tertanam di dalam memori pikiran Anda. Gitu. Itu yang salah gitu. Ya, jadi memaafkan adalah konsep kunci dalam cybernetics. Cybernetics itu ada bukunya teman-teman ya. Jadi psikologi cybernetics itu dia membahas tentang yang namanya pikiran ya, tentang yang namanya itu penggerak. Ya, jadi cybernetics itu belajar tentang bagaimana pikiran kita itu digerakkan. Ya, jadi orang-orang yang belajar hipnotis, sugesti, manifestasi itu pasti baca buku cybernetics ya, karena saya juga membaca bukunya. Ya, jadi orang-orang yang pengen belajar manifestasi, belajar sugesti, ya, belajar bagaimana istilahnya mendalamkan pikiran. Jadi pikiran kita itu sebenarnya bisa didalamkan. Ya, jadi seperti kita ngebor minyak ya, bisa pikiran itu bisa kita bor ke dalam, bisa kita gali lebih dalam. Ya, istilahnya itu manifestasi ya. Jadi bagaimana caranya kita itu mengeluarkan kita punya kemampuan ya, kita punya istilahnya itu bakat dari dalam diri kita yang tidak kita ketahui sebelumnya. Ya. Kita harus mempelajari bagaimana alam bawah sadar bekerja. Kita tahu, jika kita terus menggambarkan sesuatu hal dalam detail yang gamblang, hal itu akan terjadi. Atau membuat kesempatan terjadi menjadi lebih besar. Maka masuk akal, jika kita membuat kesalahan, kita harus melupakannya dan memaafkan diri kita sepenuhnya. Kenapa? Kalau kita nggak memaafkan diri kita, nanti kesalahan itu akan terjadi, bahkan akan sering terjadi ya. Jadi ibarat kata, semakin kita sesali, semakin itu potensi terjadi lagi. Ya, jadi hal buruk kalau semakin sering dipikirkan, dia akan jadi memori di dalam pikiran. Memori itu biasanya akan mempengaruhi tindakan. Tindakan pasti akan mempengaruhi hasil lagi. Jadi itu akan ngulang terus. Makanya ketika ada kesalahan, koreksi, lupakan. Makanya selalu mengambil yang namanya jurnal, gitu ya. Salah satu alasan terbesar mengapa orang terus-terusan rugi dalam trading adalah karena mereka menyalahkan diri mereka sendiri atas kerugian yang mereka alami. Dengan kata lain, karena kita mengalami kerugian atau terus mengalami kerugian, kita menyimpulkan diri kita sebagai trader yang gagal. Tapi yang penting diingat di sini adalah kita bukanlah kegagalan perdagangan kita ya. Jadi kita bukanlah kegagalan perdagangan kita. Kerugian adalah bagian dari trading. Tidak ada seorang trader pun yang tidak pernah mengalaminya. Ya. Jadi harus diingat ya, kalau kita loss itu bukan berarti kita gagal. Bukan. Loss adalah bagian dari trading. Gitu loh ya. Nggak ada satupun trader yang nggak bisa loss, yang tidak pernah loss. Pasti loss. Ya, jadi kalau loss, ya dimaafin. Loss, ya maafin. Gitu ya. Makanya pakai resiko yang kecil. Gitu, ya. Anda tidak bisa menjadi trader sukses sampai Anda bisa melihat kesalahan dan kerugian sebagai suatu hal yang sebenarnya. Kesalahan dan kerugian hanyalah produk yang terdapat dalam trading dan harus digunakan untuk memperoleh pelajaran dan pengertian. Ya. Tetapi kesalahan dan kerugian tidak mendefinisikan diri kita sebagai manusia. Ya, jadi kalau teman-teman itu salah, teman-teman itu loss. Dia loss itu teman-teman pakai untuk jadikan sebagai pelajaran, jadikan sebagai pengalaman. Oh, kenapa ya saya loss? Catat di buku. Oh, saya loss karena ini. Ya, sehingga teman-teman punya pengertian. Pengertian dalam arti mengerti. Oh, saya loss karena ini, mengertilah saya. Ya, jadi seperti orang lagi naik kendaraan, ngebut, tiba-tiba dia tabrak pohon. Apa pelajaran yang bisa diambil? Yang pertama adalah, ya, kenapa dia ngebut-ngebutan? Ya, jadi teman-teman paham, oh ternyata kalau mengebut ya, ngebut di jalan, bahayanya adalah bisa tabrakan atau kecelakaan. Nah itu, pengertian itu adalah teman-teman ketika memahami, oh, mengebut itu ini loh dampaknya gitu. Kalau kita ngebut di jalan, inilah masalahnya, inilah dampaknya gitu. Dan pelajaran yang diambil adalah jangan ngebut. Gitu loh, ya. Jangan ngebut. Kalau mau ngebut, teman-teman pergi ke sirkuit aja. Ya kan, ngebut di sirkuit aja, nggak ada mobil di sana. Tapi kalau lagi di jalan raya, ada banyak orang-orang lain juga yang lagi berkendara. Dan Anda ngebut-ngebut, Anda itu apa ya, sangat-sangat istilahnya itu aneh gitu loh ya. Mengganggu istilahnya itu kenyamanan berkendara gitu. Ya, dan akan merugikan diri Anda dan diri orang lain. Jadi contohnya seperti itu. Ya, jadi ketika Anda salah dalam trading dan loss, pelajaran apa yang bisa diambil? Oh, ini saya kurang konfirmasi. Catat. Berarti pengertian yang bisa diambil adalah karena saya terlalu tidak sabar, terlalu buru-buru, ya, pengen entry, belum Anda konfirmasi
akhirnya saya rugi. Jadi pengertiannya adalah jika Anda trading tanpa konfirmasi dan Anda buru-buru, pasti hasilnya nggak baik. Gitu. Itu adalah salah satu bentuk dari penalaran. Ya. Memaafkan diri Anda sepenuhnya adalah satu-satunya cara menghindari masalah ini. Anda bukanlah kesalahan dan kerugian perdagangan Anda. Anda harus meninggalkan masa lalu dan maju ke depan. Ya. Memiliki kemarahan terhadap diri sendiri, Anda sendiri hanya akan melukai diri Anda. Memaafkan diri Anda adalah satu-satunya cara meraih kesuksesan. Ya. Untuk para trader di luar sana yang nonton video ini, kalau lagi loss, ya nggak usah ngamuk-ngamuk. Maafin aja. Maaf, saya sudah salah. Maaf, analisa saya salah. Analisa saya keliru. Tinggal teman-teman lihat apa yang salah, ambil ballpoint, ambil kertas, catat. Salahnya di sini. Kesimpulannya apa? Catat. Selesai. Itu namanya belajar. Itu yang namanya pengalaman. Tapi kalau Anda loss, Anda ngamuk, Anda marah, Anda banting keyboard, banting laptop, marah-marah, bentak orang, bentak istri, bentak keluarga, Anda bodoh, saya bilang. Anda bodoh, 100% bodoh. Ya. Kenapa? Karena ketika orang salah, dia harusnya koreksi. Dia harusnya introspeksi. Tapi ini dia salah, dia makin ngamuk. Jadi apa artinya? Ya. Kerusakan jiwa itu namanya. Oke. Kesimpulan, Anda harus memahami kesadaran diri Anda sebelum masuk ke dalam pasar. Jangan pernah berpikir untuk menyalahkan diri Anda jika mengalami kesalahan dan kerugian. Ya, mental Anda bisa rusak permanen jika terus merasa dilukai dan disalahkan. Tradinglah secara bebas dan santai. Jangan merasa bahwa kerugian adalah luka yang tidak bisa sembuh. Tenangkan diri Anda dan kontrol pikiran Anda. Jika Anda terus berpikir tentang kerugian, itu akan benar-benar terjadi. Itu adalah bentuk dari realitas pikiran. Ya, hukum dari realitas adalah semakin dipikirkan akan semakin nyata. Ya, jadi kalau teman-teman nih yang belajar ilmu pikiran, neuroscience ya, neuroscience itu pokoknya ilmu istilahnya makrifat ya, makrifat hidup nih. Ya. Jadi kalau kita pikirkan saya akan sukses, saya akan berhasil, saya akan jadi trader yang hebat, itu akan bisa menjadi nyata. Ya, tapi kalau saya pikir aduh saya trader gagal, aduh saya akan loss, saya akan bangkrut, saya akan gagal, saya akan bangkrut. Itu terus setiap hari diulang-ulang di pikiran. Itu ya nggak lama pasti kejadian. Itu yang namanya sugesti dan manifestasi teman-teman ya. Jadi bagaimana caranya kita itu membangun sugesti ke dalam diri kita. Ya, makanya orang-orang sukses di luar sana dia selalu bilang hati-hati dengan apa yang kamu pikirkan dan hati-hati dengan apa yang kamu katakan, ya kan? Karena bisa jadi itu menjadi kenyataan. Nah, itu kan kalau nggak salah banyak itu kan ayat-ayat itu yang mengatakan seperti itu ya. Hati-hati berbicara, hati-hati berpikir, hati-hati bertindak. Nah, itu sudah diberitahu loh kita. Ya, jadi kita beriman itu sebenarnya kita sudah diberitahu loh. Ya, jadi untuk teman-teman yang di luar sana ya, yang ibadahnya lancar, itu pasti punya kontrol pikiran yang baik loh. Yakin saya. Spiritualnya pasti baik. Ya, kenapa? Karena dia selalu hati-hati ya. Dia hati-hati dengan pikirannya, dia hati-hati dengan perkataannya, dia hati-hati dengan tindakannya. Ya, jadi hati-hati teman-teman. Maafkanlah diri Anda jika Anda mengalami kerugian, jika Anda sedang loss, jika Anda sedang gagal, ya, jika Anda sedang salah, ya, maafkan, ya, tanyakan ke diri Anda, ya, apa yang harus saya lakukan, ya, ambil buku, ambil ballpoint, catat apa kesalahan Anda, ya, ambil kesimpulan, ya, dan move on. Ya, loss ya loss. Makanya pakailah resiko yang kecil. Jangan pakai resiko yang besar. Itu dari awal sudah dikasih tahu. Jangan ikut trader di luar sana yang apa ya, full margin. Iya kan? Ngapain? Ya, Anda itu mencari uang, bukan mencari adrenalin. Kalau cari adrenalin, Anda itu ya udah pergi main di pasar malam. Ya, itu naik kora-kora, ya, naik komedi putar. Nah, itu nyari adrenalin. Ya, pergi ke Dufan, pergi ke Ancol, ya. Atau teman-teman naik parasut cari duit, ya, terbang dari Menara Dubai naik parasut, itu cari adrenalin. Tapi kalau cari uang di pasar, kontrol pikiran Anda, ya, jadilah smart trader. Oke? Itu saja teman-teman, ya, untuk episode 1 kali ini. Kita akan lanjut pada episode 2 di video yang lain. Oke? Thank you so much, sampai jumpa lagi, bye bye.